Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya kedatangan pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, Ustadz, emang boleh salat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah? Dan kalau boleh, caranya seperti apa? Pakai khutbah apa enggak? Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membahas tema ini saya sudah menyiapkan di depan saya ini kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karya As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, pada halaman yang ke-300 ya, 42 sampai kepada halaman yang ke-345. Jadi pertanyaan pertama, emang boleh sholat id itu di rumah? Saya katakan boleh. Di sini dikatakan hukmuha sunnatun. Hukum sholat id itu adalah sunnah. Jadi sholat id itu hukumnya sunnah. Dan mengerjakan secara berjamaah juga hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Ini artinya sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini namanya sunnah. Berarti ketika dikatakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mengerjakan secara berjamaah di masjid hukumnya sunnah, atau di lapangan itu hukumnya sunnah secara berjamaah, ini berarti kalau kita tidak berjamaah di masjid atau di lapangan itu tidak masalah. Atau mungkin kita sholat sendirian juga tidak masalah. Satu masalah beres. Ya, jadi jawabannya sholat di rumah tidak masalah. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau sholat di rumah kan ada dua kemungkinan. Ada orang yang memang sholat di rumah sendirian, sendiri dia sholat, ada berjamaah dengan keluarganya. Nah, tentu hal ini juga berbeda. Kalau sholatnya sendirian, timbul lagi pertanyaan, pakai khutbah apa enggak? Nah, ini akan kita bahas. Kalau sholatnya sendirian di rumah, maka tidak perlu pakai khutbah. Ini ibarat kitabnya saya coba membacakan pada halaman 344. Wa idza shalla munfaridan fala yakhtubu. Apabila seseorang sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian, munfarid, maka tidak perlu berkhutbah. Maka nggak disunahin berkhutbah, karena tujuan khutbah itu disampaikan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir. Dan dia sholat sendiri, maka nggak perlu memberikan nasihat kepada siapapun, karena memang tidak ada jamaahnya. Jadi kalau sholatnya sendirian di rumah, tidak perlu pakai khutbah. Lalu bagaimana kalau sholatnya di rumah bareng keluarga? Pakai khutbah apa enggak? Di sini dikatakan yusannu idza kanatis sholatu jama'atan an yakhtuba ba'daha khutbataini. Disunnahkan apabila sholatnya berjamaah Idul Fitri Idul Adha itu berkhutbah setelah sholat itu dengan 2 kali khutbah. Di sini ada kata-kata kalau berjamaah. Ya kalau di rumah, baik di rumah, di masjid, di lapangan, kalau yang namanya berjamaah tetap disunnahkan berkhutbah. Lalu khutbahnya seperti apa? Khutbahnya sama, tidak jauh beda dengan khutbah Jumu'at. Hanya saja memang disunnahkan ketika Idul Fitri, Idul Adha, pada khutbah yang pertama membaca takbir sebanyak 9 kali berturut-turut. Ya, pada khutbah yang kedua disunnahkan membaca takbir 7 kali berturut-turut. Jadi sunnahnya seperti itu, tetap berkhutbah. Lalu ditanya lagi, Ustadz, bagaimana kalau dalam sekeluarga pengen sholat id berjamaah dan nggak ada yang bisa berkhutbah? Ya nggak usah berkhutbah. Kenapa? Karena memang berkhutbah hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi sholat id dikerjakan tanpa khutbah tetap sah. Baik dia sendirian maupun berjamaah. Baik berjamaah di masjid, di lapangan maupun di rumah tetap sah. Hanya saja dia kekurangan atau tidak mendapatkan pahala khutbah id. Gitu doang. Lalu bagaimana Ustadz dengan tata cara sholatnya? Nah, mengenai tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha sudah saya upload ya di channel ini setahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa dicek. Nanti gini aja, nanti akan saya lampirkan linknya, link tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha di deskripsi video ini. Sekali lagi, nanti saya akan lampirkan link tentang tata cara sholat Idul Adha, Idul Fitri di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti tinggal klik saja, nanti bisa menontonnya. Baiklah, semoga video yang singkat ini bermanfaat buat kita bersama.
Dan teman-teman, apabila ada hal-hal yang belum difahami, silakan komentar saja di kolom komentar video ini. Nanti insya Allah jikalau Al-Fakir ada waktu luang, insya Allah akan Al-Fakir jawab. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.